Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Teman-teman semuanya, puji Tuhan banget, gue bersyukur banget sama kalian semua yang luar biasa penonton channel ini. Jadi, belakangan waktu ini, video berbagi kita, video catering kita itu naik banget. Dan gue sampai kewalahan banget buat nerima donatur saking banyaknya orang yang mau berdonasi dan mau beramal. Mau itu sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang muslim, yang nasrani, yang buddhis. Wow, luar biasa banget pokoknya. Gua tuh sampai kebanyakan donatur yang pingin masuk ke gue buat bikin makanan kita bagiin ke panti-panti. Dan singkat cerita, ada salah seorang subscribers namanya Bapak. Jadinya hari ini tuh kita punya catering donasi yang super dadakan. Tadi pagi tuh gue baru banget berkomunikasi sama pengurus panti asuhan Ikhlas yang ada di Kayuringin, Bekasi. Sebenarnya tadinya pengennya ngasihnya hari Kamis, tapi si panti bilang hari ini anak-anak di sana tuh puasa, kalau bisa dikirimin makanan hari ini kalau mau berdonasi. Terus gue pikir kayaknya gue nggak ada bahan, dan kalau emang pingin kita kerjain tuh harus banget hari Kamis. Nah, gue kirimin screenshotannya. Habis itu dia bilang ya udah kirimin aja hari ini apa yang ready. Akhirnya setelah gue tektokan sama pihak panti, tektokan dengan pihak Pak, ketemulah hasil akhirnya. Kita hari ini bakal ngirimin 60 porsi nasi goreng kampung dengan telur ceplok yang harga aslinya itu 21.000 per porsi, jadi kita bikin 20.000 per porsi. Jadi total omset kita dari 60 porsi nasi goreng ini adalah 1.200.000. Oke teman-teman, udah biasa banget ya ngeliat gue bikin nasi goreng kampung, dan teman-teman pasti semuanya udah tahu nasi goreng kampung standar kedai gue tuh kayak apa. Tapi di sini gue ulas lagi sedikit. Jadi untuk nasi goreng kampung itu gampang banget bikinnya. Cuman nasi, telur, sawi kol, ayam. Yang pastinya kita pakai bumbu EXO, ya bumbu EXO dan daun bawang. Apalagi ya? Ya dengan bumbu-bumbu standar yang kita gunakan di kedai seperti mix seasoning, mecin, gula dan lain-lain. Nah, dan di situ Arsa lagi bikin telurnya udah beres. Tadi kan ini kan cateringnya kita kirim untuk jam buka puasa atau ya sekitaran maghrib lah ya. Sekarang tuh udah jam 4, jadi tadi dari jam operasional kedai dibuka agak-agak sorean, pas agak low jam 3-an itu udah mulai nyicip telurnya. Dan sekarang telurnya udah beres semua. Udah beres kan, Sah? Inyong udah mulai masak si nasi goreng kampungnya nih. Oke, jadi nasi goreng kampungnya sebanyak 60 porsi yang bakal kita kerjain hari ini. Nah, ini udah masuk bawang putih, tadi udah ditumis di awal, bumbu EXO, terus masuk telur, ini udah masuk ayamnya. Dan lu bikin berapa porsi? 10 porsi. Oh. Oke, gitu aja. Gua sekarang mau ngelanjutin dulu bantuin Inyong masak. Abis itu baru kita lanjut lagi videonya. Oke, si Inyong masih ngelanjutin nasi gorengnya yang sebanyak 10 porsi ini. Dan gue bakal nerusin pekerjaan ini sampai kita ketemu 60 porsi nasi goreng. Sebelum masak harus nyalain kompornya dulu. Gue bakal panasin dulu minyaknya. Oke. Langsung masuk bawang putih. Bumbu EXO-nya kita masukin ya.
langsung kita masukin. Oke. Kita masukin sedikit sayuran, jangan terlalu banyak ya. Buat syarat aja. Karena ini nantinya isinya anak-anak kecil, kalau terlalu banyak sayuran takutnya nanti nggak doyan, malah sayang. Selanjutnya kita masukin ayam. Dek, ada baskom nggak sih, Dek? Baskom. Depan. Ada. Masa yang orang, Kak? Bisa, bisa. Kena, bisa. Telur dan sayur gue kasih sedikit bumbu ya, biar nggak plain banget. Yang kita nasi. Dua belas, 13, 14 lah. Oke, penuh. Oke, gue bakal start dari 14 porsi dulu. Terlalu banyak juga nanti ngaduknya capek. Jadi kita dikit-dikit aja. Yang penting tenaga kita nggak kekuras. Oke, biar kita nggak terlalu capek ngaduk, gue langsung ngasih bumbu setelah si nasinya halus. Oke, sedikit gula, sedikit aja penyedap atau MSG, biar ngasih rasa yang balance aja sih, nggak kayak Chinese food ya. Ya, ini kalau bikin 8 yang nggak pedes. Rasa rokok langsung. Ya, langsung aja. Oke, sekarang kecap ikan. Minyak wijen. Kecap manis. Tiram bol. Nah, teman-teman lihat ya, gue di sini tidak menggunakan api yang terlalu besar dulu. Di sini gue mau ngaduk dulu sampai si bumbunya itu ngerata ke nasinya. Setelah bumbunya rata, nanti kita baru main api yang agak gede dikit buat ngematengin si nasinya dan bikin bumbunya tuh ngeresap ke dalam nasinya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita dari awal hajar api gede ya teman-teman ya, takutnya tuh si bumbu-bumbu yang mengandung gula ini tuh bisa bikin gosong. Kayak kecap manis, saus tiram gitu ya. Nah itu nantinya bakal bikin lengket dan takutnya bakal jadi gosong di bagian dasar dari woknya ini atau wajan kita. Nah, teman-teman bisa lihat kan kalau kita menggunakan suhu api yang baik, stabil, dan pastinya teman-teman bisa memainkan feelingnya ya dalam pembuatan nasi goreng dalam porsi besar ini nggak bakal lengket sama sekali. Yang penting antara nasi atau bahan-bahan yang kita gunakan
minyak dan juga api itu semuanya balance. Oke, ini warnanya udah bagus seperti yang teman-teman lihat. Gue bakal nyobain dulu. Manisnya pas, gurihnya pas, masih sedikit kurang asin, sedikit banget. Kita tambahin kecap ikan aja untuk ngasih rasa manis, gurih, sama asin. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini udah kita marinasi, bumbunya udah bagus, rasanya udah bagus, dan di saat seperti ini kita udah boleh mainin apinya di agak digedein ya, biar si bumbu-bumbu yang udah kita masukin itu bisa ngeresap ke dalam nasi gorengnya sampai nasinya agak sedikit kering. Tapi jangan sampai nasinya kering banget juga, karena nanti jadi nggak enak ya. Oke. Terus. Oke, yuk. Oke, dan sekarang kita udah sampai di penggorengan nasi ke 60 kita ya. Jadi tadi gua udah masak 2 kali, 15 porsi jadi 30. Ini udah masak 2 kali, 10 jadi 20. Jadi kita udah masak 50 dan gue bakal masak untuk porsi terakhir kita, yaitu 10 porsi lagi untuk menyentuh angka 60 porsi. Udah agak pedas itu. Udah agak pedas, cobain aja. Iya, dikit nih. Udah agak pedas sih namanya. Udah agak pedas. Ya udah. Udah. Ya udah, kalau itu nggak apa-apa, udah cukup. Berarti ini dibawa ke dalam dulu pakai baskom baru buat ini sama ini. Habis itu buka sambal buat yang saya masak. Oh, Ya. Ini sambal udah buka, bikin yang ini dulu, kain namanya dulu. Ikan kampung ambil dari sini bisa. yang mana? Ini yang masih ada masak. Oke, tidak ada yang berbeda dari tekniknya, sama aja. Bawang putih, bumbu EXO masuk. Masukin telur ya. Sayur kita masukin semua. Lanjut ke ayamnya. Oke. Kasih sedikit bumbu biar nggak tawar-tawar banget. Kecap ikan masuk. Sedikit aja biar rasanya ada variasinya. Nah, sekarang tinggal masukin nasinya aja. Ayo. Sekarang masukin bumbu marinasi, mix seasoning. Oke. Gula sedikit mecit. Oke, kecap ikan
Ikan udah, sekarang minyak hujan. Sambal dulu. Iya. Sambal dulu. Ayo Arsa langsung ke nasi, ditimbangin 250 gram satu boxnya. Apa? Oh ada dimsum. Yaudah. Yaudah dimsum dulu. Dayat mana Dayat? Oke teman-teman, ini kita sambil beroperasional kedai tapi online gua close ya karena orderannya cukup banyak. Takut lagi ngerjain catering nasi goreng masuk orderan banyak juga. Jadi online-nya sementara gua close dulu. Cuman reguler ada aja yang masuk. Oke. Ikan minyak hujan udah. Sekarang kecap manisnya. Waduh, habis lagi. Oke, saus tiram, iya. Iya. Sama orang yang nak pas. Udah, habis aja sih. Udah, pas. Jangan pedes-pedes. Iya, ini untuk yang orderan reguler. Cat, Cat, ambil baskom yang nasi dong, yang masih separoh isinya. Oke, dan nasi goreng kita udah beres ini ya. Oke, ini yang udah beres bikin 2 porsi nasi goreng Hainam. Tadi ada orderan nasi goreng kampung juga reguler, dibarengin dengan yang masak buat catering ini. Dan tinggal menu terakhirnya yaitu ayam saus Bangkok. Ayamnya ini udah kita goreng setengah matang, tinggal kita angetin, terus kita masak lagi nanti dengan saus Bangkoknya. Sekarang gue bakal lanjut buat bikin sausnya dulu. Kamu lanjutin orderan ini dulu aja ya. Ini udah jalan, baru pindah ke dalam. Yuk. Oke, kondimen masuk. Bombay, wortel, bawang putih, minyak wijen, masukin sedikit air, saus Bangkoknya masuk. Oke. Masukin gula, obat gantengnya dikit ya, biasa Chinese food wajib banget pakai obat ganteng. Beres, kita kentelin dikit. Saus kita udah jadi, sekarang ayamnya tinggal kita masukin. Oke. Beres, sudah ayam saus Bangkok kita. Oke teman-teman semuanya, nasi goreng kita semuanya udah beres sebanyak 60 porsi. Nah ini ada di bawah sini, teman-teman bisa lihat. Nah ini semuanya udah rapi dikerjain. Dan ini udah beres juga, lagi dibawa ke depan sama si Arsa. Pengerjaannya cukup cepat, 1 jam udah beres semuanya. Tadi kita mulai masak tuh jam 4 lewat lah, sekarang jam 5 lewat 20 menit dan udah beres. Mungkin kita nyampe ke sana pas nanti jam 6 pas maghrib. Jadi mereka bisa buka puasa, langsung makan, nasinya juga masih hangat. Oke gitu aja, sekarang gue mau jalan dulu ke pantinya. Nanti kita ketemu lagi nanti di pantinya.
kalau bisa ngevlog, kalau nggak bisa ya udah berarti videonya sampai di sini. Kita udah telat banget, udah azan maghrib, jadi mereka udah mau buka puasa. Tadi pihak dari panti juga udah nelpon. Halo, ngirim makanan, ibu ada? Halo, iya. Ayo, silakan diambil. Iya. Ini semuanya? Semuanya. Nah, kita udah sampai dan anak-anak lagi ngambil makanan. Puasa nggak nih? Puasa, bener. Halo. Kan 50 berapa? 58 ya? Orangnya ya? Nih, bukan yang ini sayang. Oke teman-teman, kita udah sampai di pantinya dan makanan juga udah turun semua. Pas banget azan maghrib, makanannya nyampe dan sekarang anak-anak panti lagi pada makan. Seneng banget ngelihatnya, mereka buka puasa bareng gitu ya, anak-anak panti dengan para pengurusnya, dengan makanan-makanan yang sederhana yang kita sajikan. Terima kasih juga untuk Bapak yang tidak ingin disebutkan namanya ini. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk donasi Bapak ya. Semoga Bapak, keluarga, anak, istri, keluarga besar semua boleh diberkati sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang dipertemukan dengan saya untuk berdonasi adalah orang-orang yang baik, yang memang kita dipertemukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah teman-teman bisa lihat di belakang anak-anak lagi pada makan dan mereka senang banget, padahal kita cuma ngasih nasi goreng dan juga telur. Tadi udah sempat ngobrol dengan pengurusnya, kalau misalkan kita nggak ngirim makan hari ini, mereka biasanya buka puasa cuman sama nasi dan juga Indomie. Kalau nggak ada donatur, kalau ada donatur mereka baru bisa makan enak. Di sini total anak-anak dan juga pengurus ada 58 orang. Ya bersyukur banget bisa ketemu dengan mereka. Gua cuma berniat untuk menyalurkan apa yang bisa gua salurkan ya, apa yang bisa gua berikan melalui usaha gua dan mempublikasikannya di channel YouTube sebagai bukti bahwa ini adalah bukti kita manusia. Aduh, terima kasih banyak, nggak usah repot-repot, aku mau langsung. Kamu nggak makan? Puasa nggak? Oh iya, silakan. Dibawain minum sama anak pantinya. Ya pokoknya ini bukti bahwa kita sesama umat beragama di Indonesia ya. Gua harap banget bisa saling bertoleransi seperti ini. Indonesia ini adalah negara yang beragam dan gua bahagia banget dengan perbedaan di antara kita seperti ini. Oke, gue mau langsung balik untuk menghargai mereka yang udah memberikan minum. Gue mau minum dulu, habis itu langsung gue pulang. Minum teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau berdonasi di sini, ini itu adalah panti asuhan Al-Ikhlas yang berada di Kayuringin. Teman-teman bisa langsung cek di Google Map. Jadi buat teman-teman yang mau berdonasi di sini boleh datang langsung, cari kontak personnya atau melalui gue juga bisa. Oke, sampai di sini aja video kita teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.